Halo teman-teman, salam jumpa lagi pada video kami kali ini. Pada video kami kali ini kami akan menyampaikan atau berbagi tentang pengalaman kami bagaimana Paulus dan tantangan pastoral yang dihadapinya di jemaat-jemaat awal. Ya. Paulus adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah kekristenan, di mana banyak hal yang dituliskan Paulus dalam pewartaannya teristimewa dengan pengalamannya bersama Kristus. Setelah pertobatannya, Paulus ini mengabdikan mengabdikan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan dia mendirikan banyak jemaat di wilayah Asia Kecil, Yunani dan sekitarnya. Namun dalam perjalanannya, Paulus tidak hanya menghadapi tantangan dari luar saja ketika melakukan pastoral itu, seperti penganiayaan dan penolakan. Ya, kita tahu bahwa Paulus itu banyak hal yang dihadapi dalam ketika dia mewartakan Kristus, banyak penganiayaan yang ia terima, banyak sekali, tapi bagaimana Paulus terus menjadi pewarta Kristus yang handal. Tetapi juga bukan saja dari penolakan dari luar saja atau penganiayaan atau juga tantangan dari luar yang ia hadapi, tetapi Paulus juga ternyata menghadapi tantangan pastoral dari dalam jemaat yang ia bina. Di jemaat-jemaat di mana Paulus mewartakan Kristus, Paulus juga mengalami tantangan dari situ. Lalu kita melanjutkan, kita melihat tentang nama dan identitas Paulus. Siapakah Paulus itu? Ya, nama aslinya adalah Saulus. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, yaitu nama aslinya atau awalnya sebelum menjadi Paulus adalah dipanggil sebagai Saulus. Nah, Saulus ini adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, tetapi lebih dikenal sebagai Paulus setelah pertobatannya atau setelah penglihatannya perjumpaan dengan Kristus, kemudian dia bertobat dan dipanggil menjadi Paulus. Nah, dalam pelayanannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, Paulus ini terus mewartakan Kristus yang ia jumpa itu. Awalnya ia aniaya melalui orang-orang Kristen, tapi kemudian dia bertobat dan dia menjadi pewarta yang handal. Lalu bagaimana pendidikan Paulus? Apakah Paulus itu sekolah tinggi-tinggi? Paulus dididik dalam tradisi Yahudi. Jadi itu orang Yahudi dan tentunya pendidikan Paulus adalah melalui dari tradisi Yahudi itu. Nama gurunya adalah Gamaliel, seorang ahli Taurat terkemuka. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3, itu ada nama situ namanya Gamaliel, itu adalah guru dari Paulus ini. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Taurat dan juga tentang budaya Yahudi. Lalu bagaimana pertobatan Paulus ini dari Saulus menjadi Paulus? Kita semua tahu tentang kisah di Damaskus. Di jalan menuju Damaskuslah Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubah hidupnya, yaitu di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Kita bisa membaca kisah itu. Dari seorang penganiaya jemaat, ia menjadi Rasul Kristus. Ya, kita tahu bahwa Paulus itu adalah penganiaya umat Kristen. Dia sebelum mengenal Kristus, dia adalah pembunuh orang-orang yang mengikuti Kristus itu. Lalu bagaimana misi dan panggilannya? Paulus diutus sebagai rasul kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi atau non-Yahudi, dan ia mendirikan jemaat-jemaat di berbagai kota seperti di Efesus, di Korintus, di Filipi dan juga di Tesalonika. Disitulah Paulus mendirikan banyak jemaat di mana dia mengumpulkan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus untuk mewartakan Kristus, mewartakan kasih Kristus, dan juga khususnya mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang di jemaat-jemaat itu. Dan dari situlah pewartaan Paulus ini ternyata banyak sekali perubahan. Jadi banyak orang menjadi Kristen karena pewartaannya.
Maka mari kita lanjutkan bagaimana dan tantangan pastoral Paulus kepada jemaat-jemaat awal yang ia hadapi. Bagian C yaitu tantangan pastoral Paulus di jemaat awal. Yang pertama ada tantangan doktrinal, yaitu ajaran sesat dan sinkretisme, Galatia, tekanan Yudaisme. Setelah Paulus meninggalkan Galatia, muncul tekanan dari kelompok yang menuntut sunat dan ketaatan hukum Taurat demi keselamatan. Paulus juga menolak keras dan menegaskan keselamatan hanya melalui iman. Itu terdapat dari Galatia bab 1 sampai 2 dan bab 5. Ini bukan sekedar perselisihan doktrin, tetapi juga upaya mempertahankan suveritas Injil Kolose. Ancaman gnostikisme dan filsafat Yunani. Di Kolose, Injil murni terancam oleh ajaran campuran antara mistisisme, linguistik, rahasia, dan filsafat Yunani. Paulus memperingatkan agar jemaat tidak disesatkan oleh kecerdasan manusia yang menutupi kebenaran Kristus. Itu terdapat dari Kolose bab 2 ayat 8. Bagian B yaitu penyimpangan Injil di Korintus. Pengajar palsu menawarkan Yesus lain, Injil yang nyaman tapi palsu, menyebabkan kekacauan teologi. Paulus bereaksi tegas menegakkan Injil asli tanpa kompromi. Terdapat dari 2 Korintus bab 11 ayat 4. Yang kedua, masalah etika dan moralitas, di mana fragmentasi jemaat Korintus terpecah menjadi kelompok pendukung Paulus, Apolos, Kefas, atau Kristus, memicu perselisihan kompetisi rohani dan kesombongan kelompok. Terdapat dari 1 Korintus bab 1 ayat 10 sampai 13. Paulus menekankan persatuan dan kerendahan hati. Bagian B itu kasus moralitas dan penyalahgunaan kebebasan. Contohnya ada incest, di mana seorang anggota gereja hidup dengan istri ayahnya. Paulus menginstruksikan pengucilan agar jemaat tetap kudus. 1 Korintus bab 5 ayat 1 sampai 2. Yang kedua tentang makanan dan kebebasan. Beberapa mengklaim semua halal dan mengonsumsi apa saja, padahal itu menjadi batu sandungan bagi saudara. 1 Korintus bab 8 ayat 9, Roma 14. Paulus mengingatkan kebebasan sejati, mempertimbangkan sesama. Ketiga yaitu tantangan sosial dan budaya. Yang pertama ada integrasi Yahudi dan non-Yahudi. Perbedaan budaya, mengonsumsi makanan haram, dan penanggalan hari raya juga mengandung potensi konflik dalam jemaat yang majemuk. Paulus ajarkan toleransi, saling menghormati, dan kasih. Yang kedua, industri patung dan kerusuhan di Efesus. Penginjilan Paulus di Efesus mengancam industri patung Artemis dan memicu kerusuhan besar. Dampak Injil tidak hanya teologis tetapi juga sosial dan ekonomi. Bagian D-nya tentang strategi pastoral Paulus. Yang pertama, pengajaran doktrinal yang tegas. Surat-surat Paulus ada di Galatia, Korintus, Kolose, dan juga sebagainya, menjadi instrumen teologis untuk membangun fondasi iman, membendung ajaran sesat, dan memberi pedoman praktis. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Terdapat dari 1 Korintus bab 9 ayat 19 sampai 23. Paulus menyesuaikan penyampaian pesan Injil sesuai audiensinya, Yahudi, Yunani, Buddha, atau orang merdeka, tanpa meniadakan esensi Injil. Ini bukan kompromi, melainkan keterlibatan budaya untuk memperluas penerimaan. Yang ketiga yaitu pengembalaan dan pemuridan. Yang pertama ada mendisiplin pemimpin gereja. Dalam 1 Timotius dan Titus, Paulus menguraikan kualifikasi penatua dan diaken, integritas keluarga teratur, mampu mengajar sebagai fondasi kepemimpinan gereja yang kuat. Terus motoring Timotius dan Titus. Timotius, di mana Paulus menempatkan dia di Efesus, mendidik menghadapi pengajaran palsu dan membentuk kerangka moral
jemaat. 1 Timotius 4:6-16. Kalau Titus dikirim ke Krete untuk menata jemaat, memilih penatua, dan mempromosikan etika dan kasih yang diajarkan Injil. Terdapat dari Titus bab 1-3. Yang ketiga itu kolaborasi dan dukungan tim Paulus. Paulus memandang pelayanan gereja bukan usaha solo. Ia sering bergantung pada rekan seperti Silas, Timotius, Titus yang mendukung pelayanan dan penyelesaian konflik. 2 Korintus bab 2, kisah para rasul juga. Nah, etika gerejawi dan interaksi budaya. Paulus mempromosikan cinta Kristus sebagai fondasi praktis sosial, kasih, kerendahan hati, pelayanan. Ia juga menganjurkan struktur sosial, UTS, slave, dan lain-lain berdasarkan kasih dan bukan dominasi, yang memperkenalkan household codes yang mengganti kultur patriarkal dengan prinsip saling hormat. Nah, kita lanjut di bagian relevansi tantangan pastoral Paulus bagi gereja masa kini. Yang pertama itu adalah masalah doktrin dan ajaran sesat. Nah, itu gereja saat ini masih menghadapi pengaruh ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang kedua itu ada tantangan etika dan moral. Gereja perlu membiarkan bimbingan dalam menghadapi masalah-masalah modern seperti keluarga, seksualitas, dan etika sosial. Yang ketiga itu ada kepemimpinan gereja. Pengembangan pemimpin gereja yang berintegritas dan mampu memimpin jemaat di tengah perubahan sosial dan budaya. Nah, kita masuk di bagian kesimpulan. Paulus memberikan keteladanan luar biasa dalam menghadapi tantangan pastoral di gereja awal dan jemaat-jemaatnya dengan keteguhan dalam doktrin. Ia menjaga kemurnian ajaran sosial gereja. Nah, lalu ada kebijakan dalam mengolah konflik. Ia memulihkan jemaat yang terpecah. Kemudian kasih dan pengembalaannya. Ia mengembangkan jemaat menjadi tubuh Kristus yang sehat dan bertumbuh. Pendekatan dan strategi Paulus relevan untuk gereja masa kini, khususnya dalam menjaga kemurnian iman dan mengatasi berbagai tantangan zaman.